Tempat penitipan anak atau daycare bukanlah sekedar tempat persinggahan, namun selayaknya menjadi tempat pengasuhan anak selama orang tua mereka mencari nafkah. Namun lain halnya dengan apa yang terjadi di Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Daycare Little Aresia justru menjelma menjadi neraka bagi anak-anak yang dititipkan karena para pengasuhnya diduga melakukan tindak kekerasan atas instruksi dari kepala sekolah hingga ketua yayasan. Lalu pertanyaannya, benarkah kasus di kota pelajar merupakan fenomena gunung es di tengah baraknya tempat penitipan anak yang beroperasi tanpa mengantongi izin? Inilah episode ke-71 di Poin Investigasi. Saya Dipon Bahagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari kota Yogyakarta. Waktu penggerebekan itu ternyata tuh kakinya lagi diikat di pintu. Ketika mendengar cerita dari anak Mbak Lolita, apa yang kemudian terbersit atau terpikir, Mbak? Nyariin orangnya. Aku tuh emosinya nggak stabil. Aku nyariin orangnya. Kita tuh kayak nganterin anak kita ke neraka, tapi kita bayar. Mereka nganterin anak kita buat disiksa gitu. Saudara, saya datangi secara langsung kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Pakel Baru yang menjadi lokasi dari tempat penitipan anak daycare Little Aresia. Saya akan ajak Anda saudara melihat lebih ke dalam, dan ini adalah situasi di dalam tempat penitipan anak ataupun daycare Little Aresia. Dan ini adalah ruangannya. Ruangan real yang digunakan oleh daycare Little Aresia. Pada saat penggerebekan, seperti apa situasi di ruangan ini, Pak? Cukup banyak anak, dan anak kondisi dalam keadaan tidak menggunakan baju. Ada yang diikat di pergelangan gini, habis itu tangannya diikat juga, habis itu kakinya juga diikat. Ini tali fungsinya, Pak, untuk apa? Ini untuk membawa makanan dari bawah ke atas, digantung di sini. Habis itu nanti ada yang ngambil di atas. Sekali lagi, ini ada pengaitnya ya, yang digunakan untuk menaruh makanan berarti, Pak ya? Di sini kita dapati salah satu anak itu kondisi tangan terikat, kaki terikat, lalu ikatan kakinya itu diikat lagi ke pintu, diikat pintu di sini. Benarkah bahwa sudah hampir 200 orang tua yang melaporkan bahwa anaknya diduga mengalami tindak kekerasan? Ya, memang kalau di helpdesk ini yang konsultasi dan melapor jumlahnya sudah mencapai 187. Apakah kemudian apa yang terjadi di daycare Little Aresia menggambarkan adanya kelalaian pengawasan, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah? Saya bertemu dengan beberapa anak korban. Ada yang tumbuh kembang anak juga terganggu, Mas. Harusnya anak sudah bisa berjalan, tapi tidak karena kakinya diikat. Apakah kemudian dugaan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak ini juga bisa dikatakan masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia? Saya sebagai komisioner KPAI mungkin akan mengatakan demikian. Saudara, saya datangi secara langsung kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Pakel Baru, Kecamatan Umbul Harjo yang menjadi lokasi dari tempat penitipan anak daycare Little Aresia. Saya akan coba investigasi secara langsung, saudara, untuk melihat secara lebih dekat ruang-ruang sempit yang kemudian digunakan oleh para pengasuh untuk kemudian mengikat dan juga menelantarkan anak-anak yang dititipkan. Terungkapnya kasus ini, saudara, membuka mata dan hati kita semua bahwa tidak semua manusia memiliki hati nurani untuk memperlakukan tubuh-tubuh kecil anak kita dengan penuh rasa kasih sayang dan juga dengan penuh perhatian. Kasus dugaan kekerasan yang dilakukan di tempat penitipan anak atau daycare Little Aresia bermula dari laporan mantan pegawainya kepada Polresta Yogyakarta. Ia melaporkan adanya pola pengasuhan terhadap anak yang dititipkan oleh orang tuanya di daycare Little Aresia dilakukan secara tidak manusiawi.
Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Polresta Yogyakarta dengan melakukan penggerebekan di tempat penitipan anak atau daycare Little Aresia di Jalan Pakel Baru, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbul Harjo pada Jumat 24 April 2026. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan puluhan anak dalam kondisi terikat pada bagian kaki maupun tangan, bahkan beberapa anak diantaranya mengalami luka-luka. Polisi juga menemukan ruangan dengan ukuran kurang lebih 3 x 3 meter persegi yang diisi oleh 15 hingga 20 anak dalam satu kamar. Dari hasil pemeriksaan awal terdapat 103 anak yang terdaftar di daycare Little Aresia, di mana 53 diantaranya terindikasi menjadi korban kekerasan secara fisik. Mayoritas korban berada pada rentang usia 3 bulan hingga 2 tahun. Polresta Yogyakarta juga telah menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari 11 orang pengasuh dan 2 orang lainnya merupakan kepala sekolah dan ketua yayasan daycare Little Aresia. Saudara, saya sudah menyusuri Jalan Pakel Baru Utara yang merupakan lokasi di mana daycare Little Aresia berada, tetapi secara umum memang tidak ada hal-hal mencurigakan, saudara. Jalan yang saya lalui adalah jalan umum, termasuk juga di sini begitu banyak perumahan dan juga ada sekolah dasar di dekat daycare Little Aresia. Dan saya akan tunjukkan lebih dekat, saudara. Bangunan yang tersegel dan terpasang garis polisi ini adalah tempat penitipan anak atau daycare Little Aresia yang menjelma menjadi neraka bagi anak-anak balita yang dititipkan dan diduga mengalami penelantaran dan juga tindak kekerasan. Saya akan tunjukkan lebih dekat ya saudara, bahwa ini adalah bangunan dari daycare Little Aresia. Tentu sudah tidak beroperasi karena sudah disegel, termasuk juga sudah dipasang garis polisi. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara, tetapi saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian. Pak Rizky, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Dibo. Siap. Pak Rizky, bahwa pada tanggal 24 April 2026, polisi sudah menggerebek daycare Little Aresia dan proses hukum terus berjalan. Sejauh ini update terbaru terkait proses penyidikan seperti apa, Pak? Jadi terima kasih Mas Dibo. Sampai update untuk kasus sampai saat ini, kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 61 orang saksi dan kita menetapkan sebanyak 13 orang tersangka, yang mana kita membagi ke dalam 3 klaster, yaitu klaster pertama kita tempatkan ketua yayasan sebagai tersangka, di klaster kedua kita tempatkan 1 kepala sekolah sebagai tersangka, dan klaster ketiga kita menempatkan 11 orang pengasuh sebagai tersangka. Namun penyidikan ini masih berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan dalam kasus ini. Bahwa pada saat pertama kali polisi menggerebek dan juga merilis kasus ini, disebutkan bahwa ada 103 anak yang kemudian terdaftar di daycare Little Aresia. 53 diantaranya diduga kuat mengalami tindak kekerasan karena didapati terikat tangannya dan juga kakinya. Apakah untuk jumlah korban yang diduga mengalami kekerasan ini juga berpotensi bertambah? Sekarang kita membuka posko, Mas. Kita membuka posko, kita bekerja sama-sama pemerintah daerah. Kita mendapatkan informasi dari Pak Wali Kota bahwa untuk korban yang terdaftar sekarang, yang sudah melaporkan, itu sekitar 180 lebih. Kita lihat ke dalam, Pak, untuk melihat seperti apa modusnya. Boleh Mas Dibo, silakan. Kita akan masuk, saudara, dengan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta ke daycare Little Aresia. Sebelum kita masuk lebih jauh, Pak Rizky, saya izin tanyakan bahwa ini ada coretan-coretan, Pak. Apa yang sesungguhnya terjadi di sini? Ya, ini mungkin bentuk ekspresi atau bentuk kekecewaan dari masyarakat yang di sekitaran ini. Oke, karena ini salah satu tulisannya ya, saya ingin tunjukkan. Ini tertulis jelas anak menjadi korban, dan ini sebagai gambaran bahwa ada rasa amarah mungkin ya dari publik ketika anak-anak kita yang kemudian dijadikan korban. Tidak ada pelang juga, Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Spanduk-spanduk seperti ini, Mas. Hanya spanduk seperti ini ya? Oke, dan di sini juga masih ada tulisan lagi ya. Anak jadi korban manusia biadab. Boleh kita masuk ke dalam ya, Pak? Oke. Dan ini kondisi terasnya ya? Ya, ini sama, Mas.
pembunuhan mental anak. Oke, dan ini ada visi misi Pak. Ada juga struktur organisasi yayasan. Sudahkah ini didalami oleh polisi? Ini sedang kita dalami, Bang. Oke. Kita bersama tim sedang kita dalami orang-orang yang ada di struktur ini. Dan ini ketua yayasan Pak? Iya, benar. Dan juga Kepala sekolah. kepala sekolah. Iya, benar. Ini dua orang yang jadi tersangka utama. Iya, benar. Oke. Apakah betul ketua yayasan ini juga, mohon maaf saya izin konfirmasi, merupakan seorang residivis? Iya, residivis kasus tipikor. Tindak pidana korupsi? Iya, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah? Iya, benar. Boleh kita masuk Pak? Oke. Saya akan ajak Anda saudara melihat lebih ke dalam, dan ini adalah situasi di dalam tempat penitipan anak ataupun daycare Little Aresia. Banyak mainan-mainan ya Pak ya, yang ada di ruangan ini. Mungkin bisa dijelaskan ruangan apa ini Pak? Ini pertama ruang tunggu sebelum anak itu dijemput oleh orang tuanya. Oke. Jadi memang anak itu apabila mau dijemput sama orang tuanya, itu harus memberitahukan kepada yayasan. Kita dapati bahwa tindak pidana itu terjadi di ruangan-ruangan. Di ruangan ini? Iya, benar. Boleh Ruangan ini. Oh, ruangan ini ya? Kalau ruangan ini bisa saya perlihatkan. Oke, saya akan tunjukkan ya saudara. Oke, ini ruangan? Iya. Jadi ruangan ini Mas, ruangan ini ada AC-nya, ada pelindungnya, ada pelindung dindingnya. Habis itu ada kamar mandi di dalam, sirkulasi sangat bagus. Tapi ruangan ini hanya digunakan apabila mau menerima siswa baru. Oh, oke. Ya, jadi Ruang percontohan. ruang percontohannya di sini. Artinya ruangan yang digunakan pada saat kondisi real tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Dan ini mungkin yang digunakan untuk Menarik perhatian Iya, dari para orang tua ya. benar. Oke. Nanti saya perlihatkan yang di Boleh ditunjukkan Pak? Oke. Oke, kita akan coba lihat ya saudara. Kalau ini memang ruangannya bisa dikatakan cukup baik, tetapi ternyata yang digunakan oleh pengasuh daycare Little Aresia tidak seperti ini, dan ini adalah ruangannya. Ruangan real yang digunakan oleh daycare Little Aresia. Secara ukuran jauh lebih kecil ya Pak? jauh lebih kecil, tidak ada AC, hanya kipas. Terus di dinding juga tidak ada pelindung. Oke, dari awal artinya seperti ini? Iya. Dan ini tidak ada sirkulasinya, mungkin Mas, Iya. Sebentar lagi mungkin baru ngerasa gimana pengapnya ya. Iya. Pada saat penggerebekan, seperti apa situasi di ruangan ini Pak? Ya cukup banyak anak dengan 2 sampai 3 orang pengasuh di sini. Dan anak kondisi dalam keadaan tidak menggunakan baju, hanya menggunakan pampers, dan kondisi kaki, tangan terikat. Kaki, tangan terikat. Iya. Mungkin, mohon maaf, secara tampilan itu seperti apa Pak? Apakah diikat kedua tangannya atau mungkin seperti Ada yang diikat di pergelangan gini, habis itu tangannya diikat juga, habis itu kakinya juga diikat. itu di rentang usia? Di rentang usia dari 3 bulan sampai 3 tahun. 3 bulan sampai 3 tahun di ruangan yang sama. Iya. Kondisinya saat itu tertidur Pak anak-anak? Ada yang tertidur, ada yang nangis, ada yang sedang muntah. Ada yang sedang muntah juga. Ya, itu dilihat langsung sama personil kita. Ditemukan juga mungkin yang dalam kondisi, mohon maaf, terluka. Iya. Ada juga. Ada yang diikat tangannya, diikat kakinya, terus diikat di pintu. Sedangkan di pergelangan ini sudah merah. Oke, saya izin tunjukkan di sini ya. Satu-satunya jendela yang ada di sini hanya di samping ya, dan berdekatan dengan toilet. Mohon maaf, tapi toiletnya saja ini sepertinya tidak bersih ya Pak ya? Iya, benar. Mungkin secara bentuk lantainya masih bisa diterima, tetapi untuk toiletnya sendiri bisa lihat ya, kotor. Ini juga berkarat, tentu menjadi alarm juga bahwa kebersihan itu menjadi salah satu poin penting pada saat pengasuhan anak dilakukan. Ada lubang untuk AC sebenarnya ya, tapi tidak digunakan oleh para pengurus daycare Little Aresia. Oke. Tapi secara umum, Pak Rizky, operasional dari daycare Little Aresia itu dimulai dari pukul penitipan? Jadi dari pukul 7 mereka sudah mulai membuka yayasan ini sampai sore jam 5 sore. Sampai jam 5 Iya. sore. Ini tali fungsinya Pak untuk apa? Ini untuk membawa makanan dari bawah ke atas, barang-barang. Kan karena kamar masih ada yang di atas ya. Dan itu sesuatu yang normal mungkin atau seperti apa? Karena tali seperti ini nampaknya cukup berbahaya juga ya, Iya, apalagi benar. kalau dimainkan oleh anak-anak.
makanan dibawa dari sini, Pak? Iya, jadi kan pakaian anak-anak, baju anak-anak itu kalau untuk yang di atas itu untuk mempermudah, itu langsung digantung di sini. Besok nanti ada yang ngambil di atas. Saya akan tunjukkan sekali lagi, ini ada pengaitnya ya, yang digunakan untuk menaruh makanan berarti, Pak ya? Iya, makanan, baju, barang-barang lah. Ruangan ini sama, Mas. Di sini juga kita dapati kemarin. Oh, ini juga ruang, wah, ini lebih lembab lagi sepertinya ya. Ini justru malah nggak ada ini ya, nggak ada AC-nya juga, minim sirkulasi. Bisa dilihat mungkin tembok-temboknya sudah seperti ini ya. Lembab seperti ini bisa dilihat. Dan ini tidak ada pelindung, Mas. Betul, tidak ada pelindung sama sekali, tidak ada toilet bahkan. Dan juga hanya ada kipas angin di sini. Dan ini yang bahaya kan ini, Mas. Kalau Listrik, anak-anak betul. ini. Kondisi dari awal memang seperti ini? Iya. Di lakban seperti ini? Iya, hanya di lakban seperti itu. Oke, dan ini sangat rawan tersenggol ya, tersenggol anak-anak atau bahkan dicabut. Dicabut, iya benar. Secara paksa oleh anak-anak, dan sekali lagi aliran listrik mungkin saja membahayakan anak-anak itu. Oh, ini tempat menaruh barang ya? Iya. Masih ada matras. Jadi memang anak itu, Mas, kalau datang ke sini itu memang harus membawa baju dan bantal. Oke. Nah, jadi memang ada keterangan salah satu dari orang tua bayi, mereka itu per 6 bulan sekali mereka meminta pengasuh untuk memberikan bantal. Dengan maksud pemikiran dari orang tua, mungkin bantalnya kotor, kena iler, kena makanan dan sebagainya. Namun setelah mereka minta bantal itu, kok bantalnya masih dalam keadaan bersih. Rupanya setelah kita lakukan penggerebekan ya seperti ini, Mas. Bantal itu ya cuma ditaruh di sini. Tidak digunakan, Tidak dipergunakan untuk anak yang dititipkan? Iya, benar. Termasuk kalau pakaian, Pak? Pakaian juga. Pakaian itu di awal dipakai, habis itu nanti dilepas, mau makan itu dipasang lagi, dokumentasikan untuk dikirim laporan harian ke orang tua. Selesai itu baru dilepas lagi, baru diikat lagi. Artinya anak-anak, mohon maaf, ketika ada di daycare Little Aresia, kondisi tidak terikat hanya ketika Makan sama mandi. selain itu Kondisi terikat semua. Pertama kali Mbak Didi mengetahui bahwa anak Mbak Didi diduga mengalami tindak kekerasan di daycare Little Aresia, ceritanya seperti apa? Iya, jadi waktu penggerebekan itu ternyata kayak paling awal disorot gitu karena kakinya lagi diikat di pintu. Peristiwa ini bukan hanya melukai anak-anak sebagai korban, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap layanan pengasuhan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap hak anak dan tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apapun. Kita akan coba ke lantai 2 ya. Di atas ini masih ada 3 kamar lagi, Mas. Masih ada 3 kamar lagi? Iya, benar. Artinya secara total ada berapa kamar yang digunakan, Pak? Yang dipergunakan ada sekitar 6 kamar. 6 kamar? Iya, tapi memang waktu penggerebekan itu nggak 6 kamarnya yang terisi, Mas. Dan ini kamarnya, Pak ya? Iya. Oke. Lembab. Oke, itu bisa ditunjukkan ya. Kondisi lembab. Ada rembesan air ya dari atas ya. Dan sekali lagi ada lubang AC tetapi tidak ada air conditioner, hanya ada kipas angin. Dari sini toilet ya, Pak ya? Iya, benar. Langsung toilet. Langsung toilet seperti ini. Dan jendelanya juga hanya ditutup seperti ini, tidak ada teralis khusus ya. Iya. Hanya menggunakan kayu. Oke. Ada yang berbeda mungkin, Pak, saat penggerebekan kondisi anak-anak di sini? Jadi di sini kita dapati salah satu anak itu kondisi tangan terikat, kaki terikat, lalu ikatan kakinya itu diikat lagi ke pintu gitu, Mas. Pintu sebelah sini, Iya, Pak? benar. Oke, boleh mungkin ditunjukkan ya? Iya. Oke. Diikat pintu di sini. Di
sini. Iya. Artinya anak bagian apa Pak yang diikat? Di kakinya diikat, habis itu ikatannya itu diikat lagi ke pintu. Tujuannya kalau dari hasil pemeriksaan memang biar anak ini nggak kemana-mana gitu. Oh, oke, tapi diikatnya di Biar. pintu ya, dan itu salah satu perlakuan yang tentu sangat jauh dari kata manusiawi. Iya. Oke. Ini saya perlihatkan ada tempat mainan, namun mainan itu nggak pernah dipergunakan, Mas. Masih dalam plastik semua. Tidak pernah dipergunakan? Iya. Ini, Mas. Oke. Oh, oke. Mainannya ada, tapi nggak pernah dipergunakan. Ini warnanya masih sama. Ini dari yayasan. Oh, ini dari yayasan. Nah, mungkin hanya untuk menarik ya. Menarik bahwa di sini ada permainan. Tapi ini kenyataannya Masih berplastik semua ya. masih berplastik, betul. Ini tidak ada sama sekali bahkan yang sudah terbuka ya Pak ya. Mungkin hanya boneka saja. Oke, dan ini juga masih di plastik semua ya, mainan bunyi-bunyi seperti ini. Oke. Kita akan coba ke ruangan lainnya, saudara, di lantai 2. Ini ruangan terakhir. Ini ruangan terakhir, Iya. oke. Kondisinya sama, ya kurang lebih 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5 Iya, ya. benar. Playmate-nya juga memang hanya sebatas ini. Iya benar. Tidak full satu Tidak kamar full, ya. tidak full. Ini yang cukup membedakan, ada semacam pembatas ya untuk Iya, anak-anak. Iya. Namun waktu kita gerebek ini tidak ada anak yang di sini. Semua anak kondisi dalam keadaan. Oh, tidak ada di dalam? Tidak ada. Semua di luar? Iya. Dan tentu ini ya, ke lantai-lantai berarti Pak ya? Tertidur di lantai. Dan apakah itu yang menjadi alasan bahwa, koreksi kalau saya salah, ada sejumlah anak yang, mohon maaf, mengalami gangguan pernafasan? Iya, benar Mas. Jadi kita dapat input masukan dari informasi dari tenaga medis bahwa ada beberapa anak yang mengalami gangguan pernapasan semenjak dititipkan di sini. Daycare Little Aresia tak hanya terdiri dari satu bangunan, namun terdapat 2 bangunan yang digunakan untuk menitipkan anak. Meski bangunan kedua tergolong lebih baru, namun perlakuan terhadap anak yang dititipkan tetap sama, yakni diikat dan ditelantarkan. Bahwa tadi kita sudah melihat secara utuh, Pak Rizky, kondisi dari dalam tempat penitipan anak Daycare Little Aresia. Untuk Daycare Little Aresia ini sudah beroperasi sejak tahun berapa, Pak? Jadi kalau beroperasinya daycare ini itu di tahun 2021, Mas. 2021? Iya, 2021. Namun sambil berjalannya waktu mereka mengurus akte pendirian. Itu akte pendirian, kalau dari akte pendirian kita lihat di tahun 2022, Mas. 2022? Iya, benar. Ada informasi juga bahwa Little Aresia itu tidak hanya berkutat pada tempat penitipan anak atau daycare, tetapi juga membangun taman kanak-kanak. Iya, benar. Kondisinya, posisinya tidak di sini, namun ada di utara gedung ini. Apakah ada kemungkinan bahwa dugaan tindak kekerasan yang dilakukan di Daycare Little Aresia ini tidak hanya menyasar tempat penitipan anak, tetapi juga di taman kanak-kanak juga? Mungkin saja, makanya kita membuka posko, kita membuka informasi yang seluas-luasnya. Apabila orang tua yang mengalami kekerasan terhadap anaknya, itu silakan melaporkan ke kita. Akan kita lakukan penyelidikan mendalam. Saudara, saya masih berada di Yogyakarta dan saya sudah bersama dengan 2 orang tua korban dari dugaan tindak kekerasan yang terjadi di tempat penitipan anak ataupun daycare Little Aresia dengan Mbak Imedia atau Mbak Didi dan juga Mbak Lolita. Pertama saya ingin konfirmasi dulu, Mbak Didi betul adalah salah satu orang pertama yang melapor ke polisi terkait dengan dugaan tindak kekerasan di daycare Little Aresia? Iya, betul. Untuk Mbak Lolita juga menjadi orang tua salah satu korban yang tidak di daycare tetapi di taman kanak-kanak. Iya, di Gedung Utara. Oke, saya ingin tanyakan ke Mbak Didi dulu. Pertama kali Mbak Didi mengetahui bahwa anak Mbak Didi diduga mengalami tindak kekerasan di daycare Little Aresia, ceritanya seperti apa? Awalnya tuh saya jemput anak saya seperti biasa jam 5 sore. Emang udah ada rame-rame di depan gedung sekolahnya. Tapi saya cuek aja gitu, maksudnya nggak sadar kalau ternyata itu tuh semua itu polisi gitu. Sekitar jam 7 kurang gitu, rumah saya diketok kan sama ternyata dari Polresta Kota Yogyakarta. Waktu ketemu tuh Pak polisinya bilang, "Halo,
gitu. Ingat Om nggak tadi yang buka ikatan kaki? Buka ikatan kaki. Iya, jadi waktu penggerebekan itu ternyata kayak disorot gitu loh, paling awal disorot gitu karena kakinya lagi diikat di pintu. Habis itu langsung visum ke rumah sakit Wiro Saban. Di visum itu dokter cek kan semuanya, ternyata ada yang bisa divisum di bagian kaki yang diikat itu sama punggung. Punggungnya itu kalau ada dari kesaksiannya ya, habis dipukul sama salah satu pengasuh di situ. Dipukul salah satu pengasuh? Iya, punggungnya. Gitu. Tapi sebelumnya apakah mungkin timbul kecurigaan ada perubahan-perubahan mungkin sikap atau bahkan mungkin tanda-tanda dugaan kekerasan di fisik dari anak Mbak Didi? Bukan curiga sih, lebih ke kenapa ya kok dia sering luka-luka, sering luka-luka. Iya, kan sering ada goresan, entah itu goresan lecet-lecet atau ada kayak cakaran kuku, ada lebam. Terus pernah juga luka di sini kayak robek gitu, yang mereka sih bilangnya dia lari-lari kesandung terus kena Lego. Dia sering main ikat tangan, ikat kaki. Nanti kalau dia udah terlalu ribet, ikatannya itu dia nggak bisa ngelepasin sendiri, ntar dia tolong gitu. Jadi mungkin waktu di sana ikat-ikat itu tuh buat mereka kayak normal aja mungkin ya, kayak jadi dinormalisasi aja sama anak-anak itu gitu loh. Oke, saya ingin ke Mbak Lolita karena ini menjadi temuan baru dan cukup penting ketika saat ini publik begitu dikhawatirkan dengan tindak atau dugaan tindak kekerasan di daycare Little Aresia. Ternyata juga di taman kanak-kanak Little Aresia juga ada dugaan tindak kekerasan. Ceritanya seperti apa Mbak Lolita? Kecurigaannya itu tuh udah lama kalau aku. Sudah lama? Sudah lama. Dia suka megang kakinya tuh loh. Megang kaki. Padahal dia tuh anak yang jarang banget kayak gitu loh. Anak yang supel, sangat-sangat ceria, kayak gitu. Mohon maaf, tapi kalau Mbak Didi tadi menemukan sejumlah luka, mulai dari lebam dan luka lainnya di tubuh anaknya, Mbak Lolita mungkin pernah menemukan ada luka di tubuh anak Mbak Lolita? Ada. Ada? Ada. Tangan, luka sini, sama bibir. Nah, anak tuh yang tipe yang bisa cerita, apa yang dia lihat. Sama aja, diikat siapa aja yang diikat, terus diapain anak aja. Mbak Lolita melihat secara langsung? Melihat secara langsung. Dia ngeliat ikat ya. Ngeliat anak saya diikat ya. Lihat dipukul juga. Dan itu tuh dilempar pakai Lego. Ada yang dilempar pakai Lego kena kepalanya juga. Dipukul pakai mainan. Kalau anak aku terakhir itu dilempar pakai sepatu. Dilempar pakai sepatu. Anak Mbak Lolita? Iya. Dilempar pakai sepatu? Iya. Secara langsung. Ketika mendengar cerita dari anak Mbak Lolita, apa yang kemudian terbersit atau terpikir Mbak? Nyariin orangnya. Seketika aku tuh emosinya nggak stabil. Sangat-sangat tidak stabil. Melukai diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Anakku diambil sama istilahnya yang bantuin di rumahku. Diambil, dibawa ke yang ngasuhnya. Aku nyariin orangnya. Tentu tidak mudah ya Mbak ya. Mbak Didi dan Mbak Lolita sudah sempat bertemu dengan tersangka atau terduga pelaku yang menyakiti anak-anak? Sudah? Sudah. Saat itu sempat ada yang disampaikan mungkin? Aku sih pernah bilang kenapa anakku diikat gitu. Mereka tuh cuma jawabnya maafin saya ya mami, maafin saya ya gitu. Karena mereka emang mereka salah dan harus dihukum. Tapi di balik itu juga kita harus juga ngelihat kalau mereka itu dalam tekanan juga. Karena kan mereka kerja di situ ijazah ditahan gitu loh. Mau keluar dari situ mereka harus bayar penalti, harus bayar kalau mau ngambil ijazah harus bayar lagi. Dari 13 tersangka, 2 diantaranya tersangka utama. Yang pertama adalah ketua yayasan dan kepala sekolah. Iya. Mbak Didi kenal dengan ketua yayasan dan kepala sekolah? Kalau kepala sekolahnya saya jarang berkomunikasi, tapi kalau sama ketua yayasannya emang selalu komunikasinya sama dia. Dia sendiri yang bilang kalau HP yang buat komunikasi dengan orang tua itu dia yang megang.
Iya, jadi kalau misalkan ada orang tua komplain atau laporan-laporan itu tuh dia yang kirim, dia kalau kita komplain ke dia gitu. Tapi untuk ketua yayasan ini, daycare dan taman kanak-kanak Sama. Misnya aja yang dari utara ke selatan, selatan ke utara. Mereka rolling-rolling Rolling-rollingan. Kalau Sabtu itu anak yang utara itu ke selatan. Ya, memang kalau di helpdesk ini yang konsultasi dan melapor jumlahnya sudah mencapai 187. Apakah kemudian apa yang terjadi di daycare Little Aresia menggambarkan adanya kelalaian pengawasan, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah? Problem apa yang sebetulnya terjadinya kekerasan itu motifnya kan juga bisa macam-macam, ya. Tapi harapan saya itu yang pertama dan terakhir, ya, karena di Jogja itu tidak senang dengan kekerasan. Saya ingin tunjukkan Mbak Didi dan Mbak Lolita, saya punya satu brosur yang kemudian juga didapat dari perwakilan orang tua. Betul, brosur Little Aresia seperti ini. Oke, mungkin bisa ditunjukkan ya. Ini ada brosur yang kemudian digunakan ya dan dibagikan kepada para orang tua daycare program plus Little Aresia. Kalau dari segi tampilan nampak tidak ada yang mencurigakan. Ya, profesional sekali kan? Terlihat sangat profesional ya. Bahkan di sini ada tulisan program yang kemudian nanti akan diberikan, termasuk juga fasilitasnya. Janjinya manis banget soalnya. Oke. Dan memang yang bisa dititipkan ini dari usia 2 bulan sampai 24 bulan, sementara untuk yang edukatif 25 bulan sampai 8 tahun. Untuk Mbak Didi sendiri, anak Mbak Didi ini dititipkan di Little Aresia, daycare Little Aresia berapa lama? 1 tahun pas. 1 tahun pas? Oke. Kalau untuk anak Mbak Lolita sudah bersekolah di TK selama? Hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun. Dan ini juga ada biaya pendaftaran ya? Ya. Seperti ini? Iya, betul. Betul seperti ini ya? Betul. Bisa ditunjukkan lagi, mungkin ini ada beberapa biaya yang harus dibayarkan ya, mulai dari biaya pendaftaran, biaya pengembangan sekolah, SPP, dan juga ini nominalnya ya? Iya. Kurang lebih sebulan bayarnya? Kalau dari kita semua tuh sekitar 1,1 sampai 1,3-an. 1,3 Buat juta? SPP aja. SPP aja Itu belum overtime. Setiap hari kita dikirimin ini WhatsApp kayak gini, ini laporan harian. Oke. Setiap hari. Ya emang sangat terlihat sangat profesional. Oke, ini ada bekal, artinya dari orang tua ya. Kemudian juga ada kegiatan, stimulasi, bermain dengan bola, dan juga bermain dengan mainan. Dan juga ada penjelasan obat dan waktu istirahat, termasuk juga kondisi pencernaan dan suhu ya. Oke, tapi pertanyaan saya pertama kali, Mbak Didi ataupun mungkin Mbak Lolita tahu daycare Little Aresia itu dari siapa? Kalau saya tuh karena saya kan pendatang ya di sini ya, jadi saya nggak terlalu tahu banyak tempat gitu di sini. Saya carinya otomatis di Google. Jadi aku carinya daycare terbaik di Jogja. Daycare terbaik di Jogja. Dia masuk. Di urutan ke-5 apa ke-6 gitu. Dan daycare Little Aresia masuk. Masuk. Kalau di review Google-nya tuh 4,9 kalau nggak salah. Abis itu pas kita survei ke sana langsung, ke Little Aresia-nya langsung, penerimaannya baik banget, Mas. Ramah banget, halus banget gitu. Sempat ditunjukkan mungkin ruangan-ruangan yang akan digunakan, fasilitas. Tapi itu emang kita kalau misalkan mau survei ke sekolah harus hari Minggu, harus janjian. Di saat Dan itu anak-anak saat nggak kosong. ada. Iya, saat kosong. Jadi emang setelah kita sadari semua ini dikondisikan, Mas. Termasuk laporan harian kan tiap hari dikirim foto anak saya lagi mewarnai, lagi menggambar, lagi mainan apa. Itu tuh dikirimin foto yang setelah kita sadari sekarang semua itu pasti dikondisikan. Sebagai orang tua dari seorang anak yang disakiti ketika dititipkan, apa yang menjadi harapan dari Mbak Didi dan juga Mbak Lolita di tengah proses hukum yang tengah berjalan? Kalau dari saya pengen mereka dihukum seberat-beratnya. Selain itu juga saya harapannya mereka bisa dimiskinkan. Dimiskinkan? Iya. Dan itu restitusi yang kemudian Kita ajukan oleh para orang tua? Iya, betul. Bukan untuk meraih keuntungan, tapi untuk memiskinkan? Iya, betul. Karena kita diperas habis-habisan. Karena kita gimana, Mas? Kita bayar 1 bulan ada yang 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000. Nah, itu tuh kita tuh kayak nganterin anak kita ke neraka, tapi kita bayar. Gitu loh. Mereka nganterin anak kita buat disiksa gitu.
saya datangi secara langsung kantor Wali Kota Yogyakarta. Saya akan bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo untuk menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi, mengapa muncul dugaan tindak kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare Little Aresia. Saudara, di hadapan saya sudah ada Wali Kota Yogyakarta, Bapak Hasto Wardoyo. Pak Hasto, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, Mas Dipo. Apa yang kemudian terjadi di daycare Little Aresia, Pak? Temuan bahwa ada puluhan anak diikat, Pak, di bagian kaki dan juga tangan, bahkan beberapa di antaranya, Pak, mengalami luka, dan tentu ini menjadi perhatian tidak hanya warga Yogyakarta, tetapi dalam skala nasional. Pertama, saya ingin minta tanggapan dari Pemkot Yogyakarta terkait hal ini, Pak. Ya, tentu kami memang prihatin dan kami terkejut dengan kejadian ini, dan bagi kami pemerintah harus secepatnya untuk hadir di tengah masyarakat, dalam hal ini di tengah keluarga, kemudian juga hadir di tengah korban, dan tentu pemerintah harus mengawal agar kasus ini betul-betul terselesaikan, dalam arti ditegakkan keadilan secara hukum, kemudian juga yang kedua diurus yang menjadi korban. Benarkah bahwa sudah hampir 200 orang tua yang melaporkan bahwa anaknya diduga mengalami tindak kekerasan? Ya, memang kalau di helpdesk ini yang konsultasi dan melapor jumlahnya sudah mencapai 187. 187. Namun demikian setelah kita cermati, 187 itu kan mereka ada yang juga sudah alumni. Dalam arti mereka sudah mungkin di tahun 2022, tahun 2023 yang dulu riwayatnya dia memang pernah menitipkan anak di situ. Tapi apakah artinya ada dugaan bahwa tidak hanya yang terdaftar pada tahun ini, tetapi alumni atau anak-anak yang sebelumnya dititipkan di daycare Aresia di tahun-tahun sebelumnya juga mengalami peristiwa serupa? Ya, tentu kita berpikir ke sana, maka kemudian orang tua ini kan terus konsultasi, kemudian juga orang tua juga tentu kami terima kalau seandainya anaknya harus diperiksa. Kami kan sudah menyiapkan ada tim psikologi untuk anak, tim untuk dokter anak, tim untuk dokter untuk gangguan tumbuh kembangnya anak. Itu kan kita harus melayani itu, di samping juga psikolog untuk dewasa untuk orang tuanya. Dan betul daycare Little Aresia beroperasi tanpa izin? Ya, kalau kita cek memang tidak ada izin yang masuk, tidak pernah ada mengajukan permohonan perizinan. Maka kita lihat rumahnya pun tidak ada plang resmi, tulisan, papan, dan nomor register dan sebagainya, kan tidak ada. Di Yogyakarta sendiri berapa jumlah daycare, Pak, yang mungkin beroperasi, dan apakah ada potensi daycare beroperasi tanpa izin selain daycare Little Aresia? Iya, kami kemudian setelah itu kan kami bergegas untuk melakukan ya semacam sweeping ya untuk ke seluruh daycare yang ada di Kota Jakarta, dan akhirnya sudah kita temukan ada 69 daycare yang ada di Kota Yogyakarta, dan kemudian yang berizin ada 37 ya. Yang berizin ada 37. Artinya setengahnya tidak berizin? Iya, sekitar 31 itu tidak berizin, tetapi yang tidak berizin ini memang dia menginduk pada TK atau PAUD itu. Dan kebetulan TK dan PAUD-nya ini sudah berizin. Kemudian dia bukalah dia daycare di situ. Selain terkait dengan perizinan, tetapi juga yang penting untuk kita soroti adalah tanggung jawab soal pengawasan operasional. Koreksi kalau saya salah, Pak Hasto, tetapi ada beberapa lintas kementerian yang memiliki tanggung jawab, dan tentu tidak terkecuali pemerintah daerah. Mohon maaf, tapi saya izin tanyakan, apakah kemudian apa yang terjadi di daycare Little Aresia, dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap anak, menggambarkan adanya kelalaian pengawasan, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, memang prosedur yang ada selama ini ketika masyarakat itu tidak mengajukan persyaratan, itu biasanya kita tidak melakukan verifikasi, tidak melakukan pemeriksaan, audit dan sebagainya, karena ini kan terselubung tadi yang tidak ada keterbukaan, apalagi mengajukan syarat-syarat, ya keterbukaan saja tidak gitu, dan memang itu yang terjadi seperti itu. Apakah kemudian dugaan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak ini juga bisa dikatakan masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia? Secara tidak langsung saya sebagai komisioner KPAI mungkin akan mengatakan demikian.
Di tengah padatnya aktivitas orang tua, tempat penitipan anak atau daycare jadi tumpuan kepercayaan untuk menitipkan sang buah hati. Namun belakangan kepercayaan itu terguncang seiring terungkapnya kasus kekerasan anak di tempat penitipan anak. Kekerasan anak yang terjadi di daycare Little Aresia, Yogyakarta jadi potret buram rapuhnya sistem perlindungan anak. Tak hanya terjadi di Yogyakarta, pada bulan April lalu kekerasan terhadap anak juga terjadi di daycare Baby Planner, Lamgugot, Banda Aceh. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, para pengasuh diduga melakukan kekerasan karena emosi saat bayi berusia 18 bulan itu tak menurut kala disuapi makanan. Untuk kejadian ini, polisi menetapkan 3 pengasuh sebagai tersangka penganiayaan. Pemerintah Kota Banda Aceh pun menutup daycare Baby Planner yang diketahui juga tak berizin. Sebelumnya pada Desember 2024, kekerasan juga terjadi di sebuah daycare di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Seorang pengasuh tega menyiram air panas ke bayi berusia 1 tahun 3 bulan karena kesal korban terus menangis saat hendak dimandikan. Akibatnya korban mengalami luka di bagian bahu, telinga, dan punggung. Masih dari Depok, Jawa Barat, kasus kekerasan terhadap anak balita juga terjadi di daycare Wenson School pada Juni 2024. Pemilik daycare Meita Irianti menganiaya 2 balita karena dianggap rewel dan nakal saat dititipkan. Pada Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis 1 tahun penjara. Kala itu hukuman pidana ini menimbulkan perdebatan karena dianggap terlalu ringan. Rentetan kasus kekerasan anak di daycare bak fenomena gunung es mengingat korban umumnya rentan secara fisik dan belum mampu bersuara secara verbal. Kriminolog mengingatkan bahwa bahasa tubuh anak adalah sinyal kuat yang harus dibaca orang tua. Yang harus diketahui oleh orang tua adalah ketika pulang dari tempat daycare itu atau sebelum berangkat, bahasa tubuhnya menunjukkan apa? Apakah permainannya selalu menunjukkan kekerasan dengan misalnya mengikat benda-benda tertentu atau melakukan kekerasan terhadap binatang atau bonekanya atau anak-anak lain yang berada di sekitarnya. Sebetulnya kondisi-kondisi seperti ini sudah menunjukkan sinyal bahwa anak-anak kita dalam kondisi red flag, berada di tempat yang tidak tepat. Seiring meningkatnya kebutuhan, jumlah daycare di Indonesia kini telah mencapai ribuan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per April 2025 mencatat terdapat 2.594 tempat penitipan anak di Indonesia, di mana 98,8% dikelola oleh pihak swasta. Sementara daycare yang dikelola pemerintah jumlahnya sangat minim. Ironisnya, ada persoalan besar dalam aspek legalitas daycare yang minim pengawasan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Februari 2026 menunjukkan 44% daycare di Indonesia belum memiliki izin. Hanya sekitar 30,7% yang telah mengantongi izin operasional. Tak hanya soal izin, kompetensi pengasuh daycare juga jadi sorotan. Sebanyak 66,7% pengelola dan pengasuh daycare belum memiliki sertifikasi kompetensi. Kondisi ini jadi alarm keras perlindungan anak. Di balik setiap tempat penitipan ada tumbuh kembang anak yang harus dijaga. Daycare tak boleh sekedar menjadi tempat penitipan, melainkan ruang aman yang melindungi, mendidik, dan menumbuhkan generasi masa depan. Saudara, saya sudah bersama dengan Ibu Diah Puspitarini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Bu Diah, terima kasih untuk waktunya, Bu. Terima kasih, Mas Dipo. Saya ingin langsung bahas soal apa yang kemudian terjadi di Yogyakarta, khususnya dugaan kekerasan yang kemudian terjadi di daycare ataupun tempat penitipan anak Little Aresia. Melihat apa yang kemudian terjadi, Bu Diah, berdasarkan catatan KPAI, apa yang sesungguhnya menjadi persoalan sehingga daycare yang seharusnya menjadi tempat pengasuhan dan tempat aman justru menjadi tempat yang diduga melakukan kekerasan? Ya, yang pertama catatan kami dari sekian banyak kasus daycare di Indonesia, yang pertama memang belum ada perizinan. Belum ada perizinan? Hampir semuanya. Hampir semua? Iya, yang bermasalah ya. Okay. Tetapi kalau yang sudah berizin baru 44% dari sekian ribu, sekitar 3.000-an daycare, kemudian 2.573 daycare yang berada di bawah Kemendikbudrismen ya. Kemudian yang kedua adalah belum ada standar
Nasional Pengelolaan Daycare. Artinya daycare yang ada di Indonesia ini masih tumpang tindih nih. Dia di bawah Kemendikbudrismen, di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di bawah Kemensos, atau di bawah Kemendikbangga. Nah, inilah yang membuat mereka yang memiliki usaha daycare ini kebingungan untuk perizinan dan lain sebagainya. Pengawasannya nih Mas, masih lemah. Siapa yang bertanggung jawab di pengawasan ini? Kalau melihat aturan, regulasi, itu seharusnya pemerintah daerah dan pemerintah kota. Di bawah itu ada dinas-dinas. Kenapa? Karena ini berada di teritorial mereka. Dan tentu saja saya menyinggung nih Mas, pemerintah desa juga seharusnya punya respon yang cepat. Pemerintah desa? Iya. Oke. Di dalam Musrembang Des itu jelas, pemerintah desa harus melaporkan berapa lembaga pendidikan yang ada di situ. Daycare itu termasuk juga lembaga pengasuhan dan pendidikan loh. Tidak terlepas dari pendidikan. Apakah ada dampak yang berpotensi dialami oleh sang anak ketika ditelantarkan dan juga ketika dilakukan tindak kekerasan? Ada. Saya bertemu dengan beberapa anak korban. Yang pertama, anak ini mengalami trauma yang sangat berat. Oke. Ya, termasuk ketakutan bertemu dengan orang baru, melihat mainan saja mungkin juga agak takut. Melihat mainan justru takut? Ada yang demikian. Kemudian juga selain itu, mohon maaf, ada yang tumbuh kembang anak juga terganggu, Mas. Harusnya anak sudah bisa berjalan tapi tidak, karena kakinya diikat. Kemudian anak juga speech delay. Itu berpengaruh semua? Berpengaruh. Kemudian juga fakta terbaru kan 16 orang anak tumbuh kembangnya bermasalah, 13 orang anak gizi buruk. Apakah kemudian dugaan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak ini juga bisa dikatakan masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia? Secara tidak langsung saya sebagai komisioner KPAI mungkin akan mengatakan demikian. Kenapa? Karena tersistem dengan sangat rapi, kemudian dilakukan pada kelompok rentan, anak-anak yang mereka tidak bisa melawan, kemudian juga sekian lama. Kasus di Jogja ini adalah turn point, saya kira ya, untuk titik balik awal agar seluruh negara ini berbenah, terutama untuk melindungi anak-anak di daycare.